Bab 98. Pelayan sang bos CEO. Saat ini Bastian dan Bima sedang berada di ruang kerja Aldrich. Setelah makan malam tadi, akhirnya Bima berbicara pada Aldrich tentang masalah perusahaan bara. Bagaimana Om? Klien tidak mau diwakilkan? Kalau sampai ini gagal perusahaan akan merugi. Mersmith memberikan waktu sampai besok, kalau tidak, dia akan kembali ke negaranya, ucap Bima. Aldrich berpikir, bagaimana menghadapi masalah ini. Ia juga tahu klien yang seperti itu, pasti akan sulit untuk dihadapi. Satu-satunya cara hanya menghubungi Bara, dan sekarang mereka pasti masih dalam perjalanan. Coba kau hubungi Kirana, mungkin saja dia mengaktifkan ponselnya. Kalau Bara jangan ditanya, pasti dia tidak mau diganggu, ucap Aldrich yang tahu sifat anaknya itu. Kenapa aku tidak terpikir itu sama sekali? Bima segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi Kirana. Tapi beberapa kali menghubungi tetap tidak ada yang menjawab, bahkan yang terakhir panggilannya ditolak. Panggilannya tersambung tapi tidak dijawab, dan terakhir ditolak, ucap Bima. Pasti itu ulah Bara, ucap Aldrich yakin. Lalu bagaimana masalah laporan keuangan perusahaan Tuan? Selisihnya sampai miliaran, dan itu terjadi bulan lalu, ucap Bastian, yang sudah menyelidikinya. Itu terjadi saat Bara sedang sibuk dengan urusan pribadinya. Kau selidiki saja dulu, minta bantuan Bima. Kalau sudah mendapatkan pelakunya, baru lapor pada Bara, ucap Aldrich. Bima dan Bastian saling pandang, ternyata orang di depan mereka ini sama sekali tidak bisa membantu. Mereka menjadi semakin bingung, kalau soal laporan keuangan itu, mungkin Bima bisa menyelidikannya tapi kalau masalah klien, sungguh sulit. Bara terbangun saat mendengar ponsel Kirana yang berdering. Bara langsung mematikan ponsel karena ia tidak ingin orang-orang mengganggunya. Bara memandang Kirana yang ada dalam pelukannya. Mata Kirana terbuka saat mendengar ponselnya berdering tadi tapi ia terlalu malas untuk bangun. Siapa yang menelpon? Tanya Kirana dengan suara serak khas bangun tidur. Orang tidak penting, ucap Bara kemudian mempererat pelukannya. Bara aku lapar, ucap Kirana dengan suara manja, membuat Bara semakin gemas. Baiklah, tunggu di sini, aku akan meminta koki untuk memasak lagi. Makanan itu sudah dingin, ucap Bara sambil beranjak berdiri dan mengambil batrobenya, karena ia hanya memakai celana pendek ketat. Tidak, aku tidak mau menunggu, aku sudah sangat lapar. Kirana beranjak berdiri, ia bahkan lupa dalam keadaan polos. Bara menggelengkan kepalanya dan segera memakaikan batrobe pada tubuh Kirana. Kirana langsung menyantap makanan yang ada di atas meja, karena saking laparnya. Ia tidak menawari Bara makan. Aku lapar sekali, ucap Kirana dengan mulut penuh. Bahkan Kirana hampir menghabiskan seluruh makanan di atas meja. Maaf, aku menghabiskannya, ucap Kirana setelah selesai makan. Bara tidak menjawab, ia hanya tersenyum memandangi sang istri. Suara ponsel mengalihkan pandangan Bara, dengan sigap ia langsung mengambil ponsel Kirana tapi saat akan menekan tombol merah, Kirana langsung merebutnya. Jangan begitu, siapa tahu ini penting, Kirana langsung menjawab ponselnya tanpa melihat nama yang tertera di sana. Halo, ucap Kirana. Setelah mendengar ucapan orang di seberang telepon, Kirana langsung memberikan ponsel itu pada Bara. Bima ingin bicara penting denganmu, Kirana langsung menempelkan ponselnya di telinga Bara. Mau tak mau Bara bicara. Ada apa? Tanya Bara. Setelah mendengar apa yang diucapkan Bima,
Bara langsung mematikan ponselnya. Bara menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Ia akan menghubungi Smith untuk membicarakan bisnis. Semoga ada solusi untuk mereka nanti. Di Indonesia waktu sudah memasuki tengah malam, tapi Bima tidak bisa tidur karena menunggu Bara menjawab ponselnya. Tapi untunglah usahanya tidak sia-sia, akhirnya Kirana menjawab ponselnya dan dia bisa memberikan laporan pada Bara. Akhirnya, masalahku sudah beres, tinggal Bara yang menanganinya. Aku tidak mau tahu lagi, ucap Bima sambil rebahan di atas kasur. Dengan melipat tangan di bawah kepala, Bima sedang menerawang memikirkan saat di meja makan tadi. Ketika Viola mengambilkan makanan ke atas piringnya, Bima merasa seperti sudah memiliki seorang istri. Pantas saja Yanto selalu pamer, memang sebahagia itu rasanya dilayani istri, Bima bergumam sendiri. Apa aku juga harus menghamili wanita itu? Jadi aku akan segera dinikahi Oma, dan aku tidak perlu lagi keluar uang untuk acara pesta, ucap Bima sambil berpikir. Astaga, kenapa aku berpikir seperti itu? Bima geleng-geleng kepala menyadari pikiran buruknya. Aku tidak mau menikah dengan wanita itu, dia tidak menarik, apalagi pakaiannya seperti seorang laki-laki, tidak ada sikap feminimnya sama sekali, dan sikapnya juga terlalu kasar, ucap Bima sambil memikirkan tentang Viola. Tapi Bima menjadi galau ketika mengingat ciuman panas mereka di dalam mobil, saat Viola membalas ciuman itu dengan begitu bergairah. Ah! Aku jadi ingin merasakannya lagi, jerit Bima di dalam kamar. Ia seperti orang gila. Tadi sibuk mondar-mandir menghubungi Bara sambil mengomel, dan sekarang bicara sendiri bahkan sampai berteriak. Kalau ada Yanto di sana, pasti dia sudah menjadi ejekannya. Aku mau menikah dan mencicipi Go 4. Bima berteriak di dalam kamarnya. Sepertinya otaknya menjadi terganggu setelah ditinggal Bara pergi bulan madu. Pagi hari, semua sarapan di meja makan. Wajah Bima terlihat kuyu dengan mata panda. Sepertinya ia tidak tidur malam tadi. Semua orang saling melirik melihat tingkah Bima yang sedikit pendiam. Biasanya ia akan terus berceloteh, apa saja ia bicarakan, bahkan hal tidak penting pun selalu menjadi topik pembicaraannya. Ada apa Bima? Kenapa dengan wajahmu itu? Apa kau tidak tidur semalam? Oma akhirnya bertanya setelah lama memandang Bima. Ya Oma, aku kurang tidur, ucap Bima dengan tidak semangat. Semalam saat ia akan pulang, Liliana melarangnya dan menyuruhnya untuk menginap di mansion utama. Yanto berbisik-bisik pada Bastian, kemudian mereka tersenyum. Bima tidak memperhatikan mereka dan hanya acuh. Setelah sarapan, mereka bersiap ke perusahaan, dengan mobil masing-masing dan diantar istri masing-masing. Cuma Bima yang pergi sendiri, ia sengaja menunggu mereka pergi duluan agar tidak menjadi bahan olok-olokan mereka. Tapi memang nasib sial bagi Bima. Ia pikir mereka sudah pergi tapi ternyata mereka masih menunggu di depan mobil. Hanya Aldrich yang sudah berangkat ke perusahaan. Bas, tengah malam tadi aku mendengar suara orang berteriak. Aku penasaran karena pintu balkon yang terbuka. Aku pikir itu suara hantu tapi saat aku dengar lagi, ternyata suara itu dari seorang pria, ucap Yanto mulai bercerita. Sedangkan Bima hanya acuh dan berjalan menuju mobilnya. Tapi telinganya terus mendengarkan apa yang dibicarakan Yanto. Memang apa yang diucapkan pria itu? Ucap Bastian penasaran. Aku ingin menikah dan mencicipi Go 4, ucap Yanto meniru ucapan Bima semalam, bahkan ia juga sambil berteriak. Hahaha, mereka semua tertawa terbahak, membuat Bima semakin meradang. Kalian semua brengsek.
Setelah mengatakan itu Bima langsung pergi mengendarai mobilnya. Bab 99. Akhirnya mereka telah sampai di kota Paris. Bara mengulurkan tangannya, menuntun Kirana turun dari pesawat. Kita sudah sampai di Paris. Kirana melihat-lihat sekeliling saat keluar dari pesawat. Iya sayang, ini adalah kota Paris, yang dijuluki sebagai kota cinta karena banyak tempat-tempat romantis di sini. Nanti kita akan mengunjunginya, ucap Bara sambil menggandeng lengan Kirana. Mereka mengenakan mantel tebal, karena cuaca di sini sedang musim dingin. Aku sudah tidak sabar mengunjunginya, ucap Kirana sambil memeluk erat lengan Bara. Mereka menuju mobil yang khusus untuk mengantarkan mereka menuju hotel. Kirana terus melihat pemandangan kota dari kaca mobil, merasakan bahagia dalam hatinya, karena Kirana belum pernah pergi ke luar negeri. Bara tersenyum melihat Kirana yang antusias melihat pemandangan kota dari balik jendela kaca. Ia berjanji akan membahagiakan istrinya itu. Saat sampai di hotel, Kirana makin merasa takjub. Bara menyewa hotel dengan jendela kamar yang mengarah ke Menara Eiffel. Bara, apa itu Menara Eiffel? Kirana membuka pintu balkon dan berdiri di dekat pagar. Sambil tersenyum ia terus memandangi menara yang menjulang tinggi itu. Bara memeluk Kirana dari belakang, dan mencium pipinya. Ya, kita akan ke sana. Tapi setelah aku menyelesaikan pekerjaanku, ucap Bara. Bara meninggalkan Kirana di balkon dan langsung mengambil ponselnya. Halo Smith, baiklah saya menunggu kedatangan Anda, ucap Bara dengan bahasa Inggris. Bara menghubungi Smith, rencananya rekan bisnisnya itu sudah terbang ke negara Perancis, akan menemui Bara, sekalian mengajak istrinya jalan-jalan. Smith adalah rekan bisnis penting Bara, jadi Bara tidak ingin mengecewakannya. Dan Smith memaklumi Bara yang sedang berbulan madu. Apa kau sedang sibuk? Kirana memeluk Bara dari belakang. Tidak, nanti temani aku bertemu rekan bisnis, tapi sebelum itu aku ingin kau menemaniku. Bara langsung menggendong Kirana dan membawanya ke tempat tidur. Bara, jerit Kirana saat Bara melucuti semua pakaiannya. Kita kesini untuk bulan madu, jadi kita habiskan waktu berdua di tempat tidur, bisik Bara. Mereka pun melanjutkan kembali aktivitas saat di dalam pesawat, kini mereka melakukan lagi di dalam keempat hotel. Apalagi pemandangan kamar terlihat indah, karena mengarah langsung ke Menara Eiffel. Jadi semakin menambah keromantisan mereka. Aku ingin pulang nanti, di dalam perutmu, sudah ada boniku, ucap Bara sambil memeluk Kirana. Di mansion Robertson, Viola makin rajin datang ke sana. Ia menyempatkan waktu untuk mampir walaupun tidak bersama Rosa. Viola, Liliana menyapa Viola yang baru datang. Ayo masuk, Liliana membawa Viola menuju taman belakang, karena di sana sudah ada Sally dan Naomi. Mereka diajak Liliana untuk merawat bunga-bunga yang ia tanam. Hai Viola, sapa Sally sedangkan Naomi hanya tersenyum, karena ia belum terlalu mengenal Viola, cuma beberapa kali bertemu, dan itu pun tidak banyak bicara. Hai, apa aku mengganggu kalian? Viola merasa tidak enak bergabung dengan mereka. Tidak, ayo ikut kami memangkas tanaman ini, ajak Sally. Viola tersenyum dan ikut membantu mereka. Karena Sally orangnya pandai bergaul dan banyak bicara jadi mereka mudah akrab, Naomi juga sesekali menimpali ucapan mereka. Liliana tersenyum melihat mereka berbincang, ia tahu Viola menyukai Bima. Makanya Viola datang ke mansion walaupun tanpa Rosa. Kalau ada Kirana, pasti obrolan kita makin seru. Kau tahu kan Kirana kalau bicara suka tidak masuk akal, tapi itu yang membuatku menyukainya.
Kirana itu sangat menggemaskan, sayang sekali dia sekarang sedang berbulan madu, sedangkan kita hanya di rumah saja, ucap Naomi dengan nada sedih. Dari dulu ia ingin pergi ke luar negeri tapi belum tercapai. Bulan madu tidak perlu ke luar negeri, di dalam negeri juga bisa, banyak tempat-tempat bagus di sini, yang penting kan berdua dengan pasangan kita, ucap Viola menenangkan Naomi. Betul itu, kenapa wajahmu menjadi sedih? Kirana sudah cukup menderita selama ini, jadi sekarang ia harus bahagia, ucap Sally. Ia tahu cerita Kirana dari Yanto yang sering menceritakan semua yang ingin Sally tahu. Dari pertama bertemu, Sally sudah menyukai Kirana. Mereka semua setuju dengan ucapan Sally, sedangkan Liliana hanya mendengarkan apa yang mereka bicarakan tanpa mau ikut berbicara. Di dalam perusahaan Bima sedang sibuk di depan laptopnya. Di samping kanan dan kirinya ada Yanto serta Bastian yang ikut menatap layar komputer. Bagaimana? Apa sudah ketemu siapa pelakunya? Tanya Yanto yang ikut penasaran. Setelah mendapat kabar dari Bastian kalau ada kasus korupsi besar-besaran yang terjadi bulan lalu, membuat Yanto ikut meradang. Manajer keuangan, ucap Bima sambil terus mengetik. Yanto memandang Bastian, ia yakin pasti Bastian tahu siapa manajer keuangan di perusahaan ini. Vero, pegawai yang beberapa bulan lalu baru bekerja dan itu pun melalui orang dalam, ucap Bastian sambil mengingat nama Vero. Pria itu juga ingin mendekati Kirana, dia bilang Kirana adalah mantan pacarnya waktu di desa, ucap Bastian lagi. Membuat Yanto emosi mendengarnya. Kurang ajar, kita harus habisi dia sekarang, ucap Yanto sambil mengepalkan tinjunya dan memukul-mukul meja. Kau diamlah Yanto, aku belum selesai mencari bukti, ucap Bima yang kesal saat Yanto mengganggu konsentrasinya. Apa kita lapor bos sekarang? Tanya Yanto yang mengacuhkan ucapan Bima. Kau mau dihajar Bara, karena mengganggu bulan madunya, jawab Bima yang masih sibuk mengetik. Benar juga ya. Tapi kita harus apakan si brengsek itu? Ucap Yanto yang sudah tidak sabar ingin menghajar orang. Sudah beberapa hari ini dia tidak masuk kerja, ucap Bastian. Pasti dia sedang sibuk menghabiskan uang dengan bersenang-senang. Aku yakin itu, ucap Yanto. Dan dugaan Yanti memang benar, saat ini Vero sedang bersenang-senang. Ia sudah beberapa hari tidak pulang dan sibuk menginap di hotel dia dampingi para wanita-wanita P4 Gilan. Ternyata begini rasanya banyak uang, tidak perlu memikirkan apapun yang penting bersenang-senang, ucap Vero kemudian tertawa. Sebenarnya Vero tidak berniat melakukan korupsi tapi ia dendam pada Bara yang mengambil Kirana, jadi Vero berniat untuk membuat perusahaan Bara bangkrut dengan mengambil uangnya. Vero tidak tahu saja, kalau harta Bara sangat banyak, hingga tidak akan habis 7 turunan, dan yang diambilnya itu hanya sedikit dari harta Bara. Ayo kita bersenang-senang lagi, Vero mencium W4 Nita di sampingnya. Mereka memulai lagi aktivitasnya. Tidak pernah bosan karena Vero menggunakan dos 1 nanogram untuk membuatnya tahan. Tak berbeda jauh dengan Vero, Vania juga sedang menghambur-hamburkan uang yang ia dapat dari kakek Kirana. Selain belanja barang-barang mewah, Vania juga menggunakan uangnya untuk menyewa pria untuk Memo 4 skannya. Vero tidak bisa lagi dihubungi setelah malam pesta itu. Jadi Vania mencari pel 4 empi 4 san lainnya. Begitupun dengan Mirna dan Damar, jika Mirna sibuk membeli barang-barang mewah dan mempercantik diri, tapi Damar malah membawa uang-uang itu ke meja judi. Ia berharap uang itu akan bertambah banyak tapi pemikirannya salah. Ia malah selalu kalah saat bermain dan diam-diam mengambil uang milik Mirna tanpa sepengetahuan istrinya itu.